Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Niken Aulia di channel YouTube DTR Info. Semoga teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis simbol tokoh pada sebuah cerpen yang berjudul Kecubung Pengasihan karya Darnato. Nah, sebelum itu, simbolisme merupakan suatu aliran dalam kesusastraan yang menggambarkan pengalaman batin, pikiran, emosi, melalui objek-objek, kata-kata, bunyi-bunyi juga mewakilkan tokoh, hewan, tumbuhan yang mempunyai fungsi simbolik, maksudnya yang mempunyai makna referensi. Cerpen Kecubung Pengasihan ini adalah cerpen yang berisikan tentang kritikan pada pemerintahan dan sosial masyarakat pada tahun 1960-an, yang pada saat itu diperintah oleh Presiden Soeharto, yang mana pemerintahan saat itu sangat kacau balau. Hal ini bisa kita lihat pada saat itu, yang mana kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno. Sebelum kita menganalisis, mari kita lihat jalan ceritanya. Secara garis besar, cerpen ini menceritakan tentang seorang wanita hamil yang tinggal di bawah jembatan yang hampir saja ambruk. Wanita ini tinggal sebatang kara tanpa suami yang sudah meninggal, keluarga, dan sahabatnya. Tetapi wanita ini tinggal dengan beberapa pengamen yang juga tinggal di bawah jembatan itu, dan selalu mengejek wanita hamil itu. Wanita ini berpakaian compang-camping, yang mana ia selalu mencari robekan kain untuk menutupi tubuhnya. Ia selalu datang ke taman yang terdapat kembang-kembang yang diceritakan seakan-akan kembang-kembang itu hidup, yang mana kembang-kembang sempat ingin dimakan oleh wanita hamil ini karena sangat merasa kelaparan. Sewaktu pulang dari taman, ternyata jembatannya ambruk. Wanita ini melahirkan dan akhirnya meninggal dunia. Untuk pembahasannya, mari kita cek video selanjutnya. Yang pertama, wanita hamil dan perut buncit. Wanita hamil ini sebagai simbol pemerintahan Indonesia yang begitu miskin. Nah, artinya miskin di sini adalah miskin rasa kepedulian, miskin hati, miskin rasa kasihan, dan miskin rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya. Sedangkan perut buncit sebagai simbol pemerintah Indonesia yang hanya peduli terhadap diri sendiri dan tidak mempedulikan rakyatnya, sehingga ia memiliki banyak hutang terhadap negara lain yang mengatasnamakan rakyatnya tersebut. Dari simbolik tadi, penulis menyampaikan keadaan pemerintahan Indonesia pada saat itu kepada rakyatnya. Yang kedua adalah kembang-kembang. Kembang-kembang ini bersimbol sebagai rakyat Indonesia yang selalu diberikan harapan, tetapi hanya kepalsuan, sehingga rakyat ini hanya bisa mencemooh pada pemerintah tanpa adanya perlawanan, tetapi pemerintah tetap tidak peduli. Hal ini terdapat pada kutipan, "Rasain kalau nanti meledak, wahai perempuan ayu, sambung sedap malap." Nah, dari simbolik kembang-kembang ini, penulis menyampaikan keadaan rakyat Indonesia yang mencemooh pemerintahan dari belakang saja, tanpa adanya perlawanan terhadap pemerintahan yang salah pada saat itu. Ketiga adalah reinkarnasi. Reinkarnasi sebagai simbol janji-janji yang diucapkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan alias hanya tipuan kata-kata belaka. Hal ini jelas terdapat pada kutipan cerpen, perempuan buncit itu menjanjikan reinkarnasi pada kembang-kembang, dan kembang-kembang tetap percaya, walaupun reinkarnasi adalah hanya cerita dari perempuan hamil itu. Dari simbolik ini, penulis menyampaikan betapa banyaknya janji-janji yang diucapkan oleh pemerintah kepada rakyatnya, tanpa ada satupun janji yang mereka tepati. Yang keempat, pertengkaran kembang-kembang. Pertengkaran kembang-kembang ini sebagai simbol rakyat Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian pada saat itu, yang mana kelompok satu percaya dan menunggu pembuktian dari perkataan pemerintah, sedangkan kelompok dua menentang keras dan tidak percaya terhadap pemerintah dan yakin pemerintah tidak akan pernah menepati perkataannya. Hal ini terdapat pada bagian cerpen. Reinkarnasi yang merupakan cerita dari perempuan hamil itu membuat para kembang-kembang bertengkar antara kelompok percaya dan tidak dengan cerita reinkarnasi yang diceritakan oleh perempuan hamil itu. Lalu perempuan itu melarikan diri dari taman tersebut, serta tidak peduli dengan pertengkaran antara kembang-kembang yang ada di taman.
Dari simbolik ini, penulis menyampaikan rakyat Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian pada saat itu, antara yang percaya dan tidak percaya dengan janji pemerintah. Walaupun terbelahnya menjadi dua kelompok rakyat mengenai janji pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah tetap tidak peduli nih dengan pertengkaran rakyatnya. Yang kelima adalah gelandangan lain. Gelandangan lain ini sebagai simbol negara lain yang tidak peduli dengan perempuan hamil atau pemerintah Indonesia. Malahan gelandangan lain ini merupakan negara lain malah menertawakan keadaan pemerintah Indonesia atau perempuan hamil ini yang semakin parah saat itu dalam bidang apapun termasuk dalam krisis keekonomian. Dari simbolik ini, penulis menyampaikan ketidakpedulian negara lain terhadap Indonesia pada saat itu, yang mana sedang berada di pemerintahan yang sangat kacau balau. Yang keenam adalah perempuan itu meninggal. Perempuan meninggal ini sebagai simbol selesainya pemerintahan Indonesia pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Artinya, di sini menyelesaikan atau mematikan pemerintahan yang menjabat pada saat itu, yakni kepemimpinan Soeharto, dan akan diganti dengan pemerintahan yang jauh lebih baik lagi dan pastinya mampu membawa Indonesia ke arah yang damai, tentram, dan sejahtera. Yang ketujuh adalah sebelum meninggal perempuan itu sempat melahirkan. Nah, di sini bayi yang lahir ini sebagai simbol pemerintahan yang baru yang akan menggantikan pemerintahan yang lama, yang mana pemerintahan yang baru ini bisa memerintah jauh lebih baik dari sebelumnya, yang akan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Teman-teman, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Niken sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.